Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Rin Sambo. NIM 2020-001-11012. Saya dari Universitas Cendrawasih Jayapura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 15A. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Di dalam psikologi pendidikan terdapat 7 modul yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep dasar psikologi pendidikan. Yang kedua, tugas perkembangan. Yang ketiga, teori perkembangan. Yang keempat, perbedaan individu. Yang kelima, pembelajaran. Yang keenam, evaluasi hasil belajar. Dan yang ketujuh, diagnostik kesulitan belajar. Nah, di dalam konsep dasar psikologi pendidikan terdapat 3 subbab, yaitu definisi psikologi pendidikan. Modul 1, konsep dasar psikologi pendidikan. Dalam konsep dasar psikologi pendidikan ada 3 sub pokok pertama. Yang pertama, definisi psikologi pendidikan. Apa itu definisi psikologi pendidikan? Definisi psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar pertumbuhan dan sebuah kematangan dalam psikologi pendidikan. Dalam hal ini, kita harus memerlukan metode-metode yang baik dan mudah ditangkap dan di kalangan masyarakat atau penerima materi. Yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan. Apa itu ruang lingkup psikologi pendidikan? Ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi 1. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan, pengertian ruang lingkup, tujuan mempelajari dan sejarah munculnya psikologi pendidikan. Yang kedua, pembawaan. Yang ketiga, lingkungan fisik dan psikologis. Yang keempat, perkembangan siswa. Yang kelima, proses tingkah laku. Yang keenam, hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang ketiga, subbab yang ketiga yaitu peran dan sumbangsi psikologi pendidikan. Apa itu peran dan sumbangsi psikologi pendidikan? Peran dan sumbangsi psikologi pendidikan berbicara bagaimana seorang guru yang sukses harus menguasai masalah profesional dan akademik. Guru adalah pelaku utama yang sangat penting dalam melakukan program pendidikan yang sedang terjadi di sekolah, dan guru adalah suatu aspek yang sangat penting yang bisa menentukan kualitas hidup setiap individu. Bab 2, tugas perkembangan. Dalam pembelajaran modul 2 ini menjelaskan tentang tugas perkembangan. Di sini ada 3 pendapat tentang tugas perkembangan. Yang pertama, tugas perkembangan menurut Harvey Gurts. Yang kedua, tugas perkembangan menurut Harlock. Dan yang ketiga, tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Menurut Harvey Gurts, bahwa tugas yang dikerjakan perseorangan dalam tahap hidup kita secara khusus, jika sukses menanggapinya, seorang itu akan senang. Namun, jika tercapai, seorang akan putus jika tidak tercapai, seseorang akan putus harapan, kemudian akan dicemooh kedua orang tua kita, bahkan warga sekitar. Lalu berikutnya akan mengalami masalah. Menurut Harvey Gurts, tugas perkembangan dimulai dari tahapan bayi hingga lanjut usia, yaitu periode bayi dan anak-anak, periode anak tahap sekolah, periode tahap remaja, periode tahap dewasa awal, dan periode usia medium atau masa dewasa medium. Tugas perkembangan menurut Harlock menyebutkan tugas perkembangan itu adalah sosial ekspektasi, yang berarti tiap kelompoknya terdapat anggota yang mempelajari keahlian agar dapat membuahkan sikap yang sesuai oleh bermacam-macam usia di tiap kehidupannya. Dan yang ketiga, tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Tugas perkembangan menurut Erik Erikson merupakan hasil dari setiap tahap, baik positif maupun negatif. Mempengaruhi hasil tahap selanjutnya,
dan tahap ini dibagi 3 tahapan. 1. Tahap pertama periode kanak-kanak usia 6-7 tahun. 2. Tahap akhir periode anak usia 8-11 tahun. Dan yang ketiga, tahap periode remaja usia 12 tahun. Kita masuk modul yang ketiga, yaitu teori perkembangan. Dalam pembelajaran modul 3 ini menjelaskan tentang teori perkembangan. Ada 5 pendapat tentang teori perkembangan, yaitu yang pertama, teori perkembangan psikoanalitis menurut Sigmund Freud. Bagian terbesar dalam jiwa seseorang berada dalam alam bawah sadarnya. Bagian ini layaknya nafsu, insting, dan segala sesuatu yang masuk dan sulit dijangkau. Contohnya saja kenangan atau emosi traumatik. Alam bawah sadar merupakan sumber motivasi maupun suatu stimulus tentang ambisi seseorang daripada umumnya, seperti makan maupun inspirasi seperti berkarya. Namun Sigmund Freud, tahapan ini perkembangan pada usia anak terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang kedua, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jika manusia pasti memiliki jajaran perubahan yang akan terjadi dalam siklus kehidupannya, tahapan itu terbagi-bagi sesuai umur yang dilaluinya. Pengetahuan yang dapat dalam diri seseorang juga merupakan pengalaman-pengalaman yang telah dia dapatkan selama masa hidupnya. Dan di setiap tahap kualitas itu akan menunjukkan peningkatan yang pasti. Yang ketiga, teori perkembangan belajar perilaku sosial menurut Burrhus Friedrich Skinner. Teori ini berkata tentang perkembangan perilaku yang terdapat pada anak kepada pendidiknya maupun dengan teman-teman sebayanya merupakan suatu proses yang dinamakan perilaku sosial. Mereka juga harus berhubungan dengan aturan-aturan sekolah yang harus diterima, dan terkadang perilaku mereka yang akan bertentangan dengan peraturan yang akan juga merupakan perilaku sosial. Yang keempat, teori perkembangan etologis menurut Erik Erikson. Etologis merupakan proses dalam membangun kepercayaan dasar pada diri seseorang yang bahkan telah dilakukan sejak bayi. Rasa ini akan membawa kelekatan dan menetapkan tahap yang berdampak seumur hidup bahwa terlahir dalam dunia ini akan sangat menyenangkan dan tempat ini merupakan tempat yang bagus. Yang kelima, teori perkembangan ekologis menurut Uri Bronfenner. Ekologis merupakan penyesuaian dalam diri seseorang terhadap lingkungan dengan memperhatikan perilaku yang berdasarkan pada lingkungan itu sendiri. Hal ini merupakan program yang memang harus dikaitkan dengan tempat itu sendiri, sehingga hubungan antar manusia dengan lingkungannya diketahui dari sisi sifat atau lebih ke sikap sosial seperti kebiasaannya, peraturan, serta karakter fisiknya. Modul yang keempat, perbedaan individu. Dalam perbedaan individu ada 3 sub pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar perbedaan individu. Apa itu konsep dasar perbedaan individu? Konsep dasar perbedaan individu adalah dapat membedakan individu dengan individu yang lain yang dapat dipengaruhi oleh faktor jasmani dan rohani, sehingga seseorang mempunyai kebiasaan atau sifat yang berbeda dengan yang lainnya. Hal ini cuma digunakan dalam kondisi dan kejadian yang dimaksud. Kebenaran tersebut diperlerakan. Hal ini yang mana dapat mengevaluasi. Aspek ini sangat penting dipahami karena setiap siswa dalam proses pembelajaran yang mempunyai fisik monoton berbeda-beda. Elegansi percakapan psikologis, konsep perbedaan individu dengan peserta didik memiliki penilaian dan pembelajaran yang kurang tepat untuk
distandarkan. Yang kedua, perbedaan individu. Apa itu perbedaan individu? Perbedaan pada individu yang melakukan tentang perbedaan suatu perbandingan, kemampuan serta memiliki kognitif, karakter, keahlian, raga, dan lain-lainnya. Di antara subjek pendidik di jenjang usia yang telah ditentukan di setiap himpunan, melalui praktik serta kegiatan pembelajaran, kita dapat mengakomodasi perbedaan individu para siswa. Yang harus diperhatikan berarti proses belajar mengajar di kelas itu bentuk pesertanya menganggap sedia jasmani dan rohani yang mempunyai kelebihan yang lain yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam menjalankan kegiatan pembelajaran dan mengerti dalam menangkap tugas dari pengajar dengan benar. Yang ketiga, aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Apa saja aplikasi keragaman individu dalam pendidikan? Ada dua aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Yang pertama, metode Akelearning merupakan percepatan dan peningkatan pembelajaran, telah banyak menghasilkan percepatan pemahaman atas berbagai materi pembelajaran yang terbukti sangat efektif. Yang kedua, remedial learning. Tujuan dituliskannya ini agar lebih tahu tentang pengaruh diberikannya remedial pada hasil belajar murid. Modul yang kelima, belajar dan pembelajaran. Dalam belajar dan pembelajaran ada 3 sub pokok pembahasan, yaitu yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Apa itu hakikat belajar dan pembelajaran? Jika belajar adalah suatu proses dalam membentuk perilaku perseorangan dari bayi hingga akhir hayat, kita juga bisa memberi materi terhadap anak didik dengan membuat anak didik lebih sigap dalam melakukan proses belajar. Hal ini dapat memberikan anak didik beragam keterampilan, kemampuan, dan sikap secara bertahap namun pasti. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar? Faktor-faktor yang menghambat pembelajaran peserta didik dapat terjadi karena faktor sosialnya. Namun faktor emosionalnya terjadi karena faktor sosial. Namun dalam hal ini guru harus selalu dapat berusaha membangun minat siswanya agar suatu proses belajar itu akan terasa lebih menyenangkan. Teori yang ketiga, teori-teori belajar dan aplikasi dalam pendidikan. Apa saja teori-teori belajar dan aplikasi dalam pendidikan? Yang pertama, teori behaviorisme. Menurut Rondiger Pavlov Skinner, yaitu teori behaviorisme merupakan proses belajar dengan adanya aktivitas dan menghasilkan reaksi. Pendidikan juga perlu adanya pelatihan serta penanggulangan yang terjadi secara tidak sadar. Kemudian seorang guru dianjurkan untuk memberi pujian terhadap anak atas nilainya yang bagus agar peserta didik akan lebih giat lagi. Yang kedua, teori kognitivisme menurut Gestalt Medan. Apabila tujuan pendidikan sudah tercapai, lalu dia kemudian memasuki tahap baru serta tujuan yang berbeda dan seterusnya, sehingga akan mendapatkan konsep dan signifikasi yang lebih mendalam tentang hal tersebut. Yang ketiga, teori humanisme menurut Maslow Rogers. Jika manusia berperilaku secara konsisten untuk menanggapi kebutuhan yang sesuai bagi dirinya, hal ini juga jika ada suatu materi yang diberikan, maka tidak memaksakan suatu minat tertentu terhadap peserta didik, melainkan harus mengetahui apa yang diminati oleh suatu murid tersebut. Yang keempat, teori konstruksivisme menurut Piaget. Pendidikan berdasarkan konstruksivisme yaitu kegiatan pembelajaran secara terpadu yang mana peserta didik mewujudkan rasa ingin tahunya serta mengadaptasikan diri dengan lingkungan baru yang mereka temui nantinya. Modul yang keenam, evaluasi hasil belajar. Dalam evaluasi hasil belajar ada 6 sub pokok pembahasan. Yang pertama, konsep evaluasi hasil belajar. Apa itu konsep dasar evaluasi hasil belajar? Evaluasi hasil belajar adalah bagian dalam evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar tidak hanya pada luarnya saja, tetapi juga meliputi proses belajar mengajar. Kemudian evaluasi hasil belajar tidak hanya evaluasi yang dilakukan dalam kelas saja, melainkan juga kegiatan pembelajaran yang dilakukan dimanapun. Jadi evaluasi hasil belajar tidak hanya tertuju dari luar pembelajaran
hasil belajar. Apa prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar? Ada 5 prinsip umum evaluasi itu, yaitu yang pertama valid. Penilaian diukur memakai jenis tes yang terpercaya, maksudnya ada kecocokan dengan alat ukur dan fungsi besaran yang diukur. Yang kedua, meninjau kompetensi. Penilaian ini memiliki perolehan kompetensi siswa yang terdiri dari sikap, wawasan, keahlian, dan nilai yang terrefleksikan dalam bertindak dan berpikir. Yang kedua, berkepanjangan. Penilaian dalam pendidikan harus dilakukan terus-menerus untuk dapat mengetahui sejauh mana perkembangan siswa, maka dari itu kegiatan siswa dapat dilihat dari penilaian. Yang kedua, menyeluruh. Kegiatan penilaian ini dapat dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek-aspek sebagai berikut, yaitu aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif yang didasari dengan rencana penilaian hasil belajar siswa yang akan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Yang kelima, bermakna. Diharapkan semua pihak mempunyai tujuan yang terpercaya dalam kegiatan penilaian, maka dari itu penilaian ini dapat mudah dipahami oleh pihak yang mempunyai kepentingan. Macam-macam alat evaluasi hasil belajar. Apa saja macam-macam alat evaluasi? Yang pertama, teknik non-tes. Yang kedua, teknik tes. Teknik non-tes terdiri dari skala bertingkat. Skala ini menggambarkan nilai yang terbentuk angka dalam hasil pertimbangan. Yang kedua, angket. Angket adalah alat evaluasi non-tes yang akan mengukur keefektifan dalam kelas atau di luar kelas. Yang ketiga, daftar cocok. Daftar cocok adalah rangkaian pertanyaan yang singkat. Evaluasi mempunyai tanda cocok yang sudah disediakan di tempat. Yang keempat, wawancara. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari narasumber dengan cara tanya jawab dari satu pihak. Yang kelima, pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi merupakan teknik penilaian dari suatu pihak menggunakan indera penglihatan, indera pendengar, dan lain-lain. Yang kedua, teknik tes. Tes tertulis ada 2 bentuk, yaitu tes bentuk uraian dan yang kedua, tes bentuk objektif. Fungsi evaluasi hasil belajar. Apa itu fungsi evaluasi hasil belajar? Fungsi evaluasi merupakan pokok keberlangsungan kependidikan yang dikerjakan sesuai dan setiap hari dengan jadwal yang terencana dan sistematis. Yang terakhir, tujuan evaluasi. Apa tujuan evaluasi? Tujuan evaluasi ini biasanya adalah untuk mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar tujuan yang dicapai sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Modul yang terakhir atau modul yang ketujuh adalah diagnostik kesulitan belajar DKB. Dalam diagnostik kesulitan belajar ada 3 subpokok pembahasan. Yang pertama adalah konsep dasar diagnostik kesulitan belajar. Apa itu konsep dasar diagnostik kesulitan belajar? Kesulitan belajar merupakan kendala belajar pada peserta didik, dapat ditandai dengan ketidaksamaan makna serta kompetensi pendidik yang sepatutnya digapai, dan dikatakan bahwa kesulitan belajar mungkin diakibatkan karena adanya kendala sistem saraf pada otak, dapat terjadi pada gangguan perkembangan, contohnya seperti gangguan berbicara pada anak, menulis, membaca, dan berhitung. Yang kedua, langkah-langkah DKB. Apa saja langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar? Ada 5 langkah diagnostik kesulitan belajar. Yang pertama, menganalisis permasalahan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Dan yang keempat, prognosis, perkiraan kemungkinan bantuan. Yang kelima, rafal. Langkah ini menyusun rencana bantuan yang akan dilakukan. Rencana ini meliputi cara-cara yang dilakukan untuk memulihkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Dan yang terakhir, tindak lanjut DKB. Apa saja tindak lanjut diagnostik kesulitan belajar? Tindak lanjut yang dapat diambil guru yaitu 1. Mencari letak kesulitan belajar peserta didik, mendapatkan solusi untuk bertindak, memberikan bantuan, dan menguji atau mengevaluasi perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, melihat metode yang digunakan, bekerja secara efektif, dan melihat perkembangan peserta didik. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk membantu saya memenuhi tugas
tugas mata kuliah. Terima kasih.